Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang create, view, dan edit files pada Debian Linux. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu stdin, stdout, dan stdr. Stdin yang artinya standar input adalah aliran data yang masuk ke program dan biasanya berasal dari papan ketik. Kemudian ada stdout yang artinya standar output, adalah aliran data yang berisi output dari suatu program. Selanjutnya ada stdr yang artinya standar error, adalah deskriptor berkas yang digunakan untuk menulis pesan kesalahan. Jadi, itu penjelasan dari stdin, stdout, dan stdr. Langsung aja kita coba buka Debian yang sudah diinstal. Kemudian masuk ke terminal. Ketikkan perintah ls untuk melihat isi direktori. Lalu akan muncul isi yang ada pada direktori. Contohnya di sini di dalam direktori SMK yang isinya ada tkj1, tkj2, tkr1, dan tkr2. Kemudian ketikkan pwd untuk mengetahui di mana direktori kita berada. Contohnya di sini kita berada pada direktori class home, class user. Lanjut kita buat daftar file dan direktori aktif ke dalam file textoutput.txt. Ketikkan perintah ls lebih besar output.txt lalu enter. Kemudian cek isi file secara keseluruhan dengan perintah check output.txt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul file ada SMK, tkj1, tkj2, tkr1, dan tkr2. Kita coba ketikkan ls. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada direktori output.txt. Lanjut kita bikin direktori pada tkj1 yang di dalamnya ada 10 tkj1, 10 tkj2, 11 tkj1, dan 11 tkj2. Ketikkan perintah cd tkj1, lalu mkdir, ketikkan file yang akan dimasukkan ke direktori tkj1. Bikin lagi direktori pada tkj2 yang di dalamnya ada 12 tkj1 dan 12 tkj2. Ketikkan perintah yang sama seperti bikin direktori pada tkj1. Kemudian ketik cd untuk pindah direktori, lalu ketik pwd. Lanjut kita ketikkan ls min l tkj1 lebih besar output.txt, lalu enter, yang artinya melihat isi file pada direktori tkj1. Lalu kita cek ketikkan perintah cat output.txt. Teman-teman bisa lihat di sini muncul isi file yang sudah dibuat pada direktori tkj1. Kita coba direktori tkj2, ketikkan ls min l tkj2 lebih besar output.txt. Enter, lalu cek ketikkan cat output.txt. Nah, di sini muncul juga isi file yang sudah dibuat pada direktori tkj2. Yang tadi kita coba lebih besarnya 1, langsung satu baris. Sekarang kita coba lebih besarnya 2, akan menjadi 2 baris. Kita coba yang tkj2, ketikkan ls min l tkj2 lebih besarnya 2, output.txt, enter, lalu cek ketikkan perintah cat output.txt. Teman-teman bisa lihat di sini file yang tadi dibuat menjadi 2 baris. Jadi bedanya lebih besarnya 1 itu akan tampil dalam 1 baris, sedangkan lebih besarnya 2 itu akan tampil dalam 2 baris.
Lanjut kita coba yang akan menampilkan error. Ketikkan direktori yang belum kita buat. Contohnya di sini lsdpib. Enter, maka akan muncul komentar seperti ini. Lalu ketikkan lsdpib lebih besar output 3.txt. Enter, maka akan sama tampilannya. Kemudian cek ketikkan perintah cat output 3.txt. Enter, maka tidak akan ada yang muncul. Lalu ketikkan lsdpib 2 lebih besar error.txt. Enter. Kemudian cek ketikkan perintah cat error.txt. Enter, maka akan muncul komentar error 1 baris. Ketikkan lagi lsdpib 2 lebih besarnya 2 error.txt. Enter, kemudian cek ketikkan perintah cat error.txt. Enter, maka akan muncul komentar error 2 baris. Jadi itu perbedaan lebih besarnya 1 dan lebih besarnya 2. Kita coba hapus lsdpib. Ketikkan perintah lsdpib 2 lebih besar class def class null. Enter, lalu cek ketikkan cat class def class null, maka tidak akan ada komentar. Teman-teman perlu tahu, class def class null itu berfungsi untuk membuang apapun yang ditulis ke dalamnya. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan pengenalan perintah vim. Apa itu vim? Jadi teman-teman, vim adalah text editor yang umum digunakan di semua sistem operasi Linux. Sebelum kita mengedit teks atau data pada vim, kita install vim terlebih dahulu. Jika teman-teman berada pada user biasa, ketika kita menginstal vim harus berada pada root. Cara pindah dari user biasa ke root, kita ketikkan su, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sekarang udah pindah ke root. Jika teman-teman udah berada pada root, ketik v, lalu tabulasi atau tab, kemudian install vim dengan perintah apt install vim, lalu tekan y, enter, kemudian masukkan Debian DVD 1, lalu enter, tunggu proses install sampai selesai. Jika sudah selesai, kita edit file dengan vim, masuk ke vim data.txt. Dalam mengedit data pada vim, ada beberapa perintah vim yang harus teman-teman tahu. Contohnya ada insert. Dengan menekan tombol I, kita dapat melakukan penulisan. Kemudian teman-teman bisa edit. Contohnya di sini data 1, data 2, data 3. Jika sudah selesai diedit, kita tekan tombol escape untuk kembali. Kemudian jika teman-teman ingin menyimpan data dan keluar, tekan tombol *2 WQ. Kita coba lagi, di sini masuk ke vim data.txt, kita edit, tambahkan data 4, data 5. Di sini kita coba keluar tanpa menyimpan dengan tekan tombol *2 Q tanda seru. Lalu kita cek apakah data 4, data 5 kesimpan. Perintahnya cat data.txt. Selanjutnya kita edit file dengan nano. Perintahnya ketik nano data.txt. Kemudian ketik data 1, data 2, data 3, data 4. Lalu simpan. Ada dua cara untuk menyimpan file dengan nano. Cara pertama, teman-teman tekan Ctrl O, Enter,
lalu Ctrl X. Yang kedua, tekan Ctrl X, lalu Y, Enter. Ada juga cara tidak menyimpan file. Tekan Ctrl X, lalu Enter. Kemudian cek datanya dengan ketik perintah catdata.txt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data yang sudah kita edit pada Nano muncul di sini. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan more dan less dan perbedaannya. Perbedaan more dan less, kalau more gak bisa lihat ke atas, sedangkan less bisa lihat ke atas. Langsung aja kita coba yang more. Ketikkan perintah more /var /log /out.log, lalu enter. Teman-teman bisa coba scroll ke atas, yang pastinya nggak bisa lihat ke atas. Jika teman-teman tekan tombol spasi, maka akan menampilkan ke layar berikutnya. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman tekan tombol enter, maka akan menampilkan satu baris. Kemudian kita coba yang less, ketikkan perintah less /var /log /out.log, lalu enter. Teman-teman bisa coba scroll ke atas, yang pastinya bisa lihat ke atas, dan kembali lagi ke bawah. Jadi itu perbedaan more dan less. Ada juga head dan tail. Head itu melihat 10 baris pertama, sedangkan tail melihat 10 baris terakhir. Kita coba di sini melihat 10 baris pertama. Ketikkan perintah head /var /log /out.log. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah file 10 baris pertama. Kita coba lagi melihat 10 baris terakhir. Ketikkan perintah tail /var /log /out.log. Nah, di sini juga tampil file pada 10 baris terakhir. Kita coba lagi lihat 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Kita coba yang head. Ketikkan perintah head n-5 /var /log /out.log. Enter. Nah, di sini tampilan 5 baris pertama. Kita coba juga yang tail. Tekan perintah tail n-5 /var /log /out.log. Nah, teman-teman di sini juga tampil file 5 baris terakhir. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.